Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Culinary tourism. Apa yang kalian ketahui tentang culinary tourism? Baiklah, supaya lebih jelas tentang culinary tourism, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan culinary tourism secara umum, yang meliputi jenis-jenis wisatawan secara universal, pengertian kuliner pariwisata, kriteria kuliner pariwisata yang baik, faktor pendukung kuliner pariwisata, dan strategi pemasaran kuliner pariwisata. Sebelum membahas pengertian dari kuliner pariwisata, marilah terlebih dahulu kita mengenal apa sajakah jenis-jenis wisatawan itu. Secara universal, jenis-jenis wisatawan terdiri dari dua jenis, yaitu outbound tourist dan inbound tourist. Outbound tourist. Outbound artinya keluar. Outbound tourist merupakan kunjungan wisata yang dilakukan oleh penduduk negara atau wilayah keluar negara atau wilayah lain. Inbound tourist. Inbound artinya ke dalam, sehingga inbound tourist merupakan kunjungan wisata yang dilakukan oleh penduduk di luar negara atau wilayah ke dalam negara atau wilayah lain. Apa yang Anda ketahui tentang kuliner pariwisata atau culinary tourism itu? Kuliner pariwisata adalah suatu perjalanan rekreasi yang bertujuan memanfaatkan suasana lingkungan dan aneka makanan sebagai objek tujuan wisata. Idealnya, culinary tourism diperoleh dengan memanfaatkan produksi sumber daya lokal di daerah itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan mendukung aktivitas pertanian lokal dan memberdayakan komunitas lokal. Culinary tourism yang ideal akan menumbuhkan kebanggaan masyarakat lokal, memperkuat karakter destinasi wisata, dan menjadikan destinasi wisata berkelanjutan. Apa sajakah pendukung kuliner pariwisata itu? Faktor pendukung dalam kuliner pariwisata terbagi menjadi dua, yaitu sejarah dan atribut makanan itu sendiri. Pertama adalah menceritakan sejarah dari makanan lokal suatu daerah atau yang biasa disebut food history. Sebagai contohnya adalah gudeg. Gudeg mempunyai sejarah yaitu sebagai makanan tradisional Jogja. Diawali pada tahun 1500-an saat pembangunan kerajaan Mataram di Mentawai. Banyak pohon yang ditebang. Di antaranya pohon nangka muda atau yang kita sebut gori, kelapa, dan tangkil atau melinjo. Pada akhirnya mendorong para pekerja untuk membuat makanan dari bahan tersebut, yaitu menjadi makanan yang disebut gudeg. Kedua yaitu atribut makanan kuliner. Atribut makanan kuliner meliputi resep bahan pembuatannya, alat dan teknik memasaknya, hingga disajikan pada toko atau restoran untuk memberikan pengalaman kuliner bagi wisatawan. Kita contohkan dengan sejarah di atas, misalnya seperti gudeg. Gudeg biasanya dibuat dengan menggunakan bahan lokal seperti gori atau nangka muda, kelapa, dan daun jati dengan menggunakan alat tradisional dari bahan tembikar. Pengolahan gudeg ini menggunakan teknik memasak yang sederhana, yaitu direbus dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan warna kecoklatan. Serta warna gudeg dapat diperoleh dari daun jati yang membuatnya berwarna merah kecoklatan. Produk culinary tourism yang dihasilkan akan mempunyai nilai jual jika dipasarkan ke konsumen. Untuk memasarkan produk tersebut perlu strategi. Seperti gudeg. Gudeg tidak akan tetap lestari dan dikenal oleh semua kalangan seperti sekarang jika tidak dikemas dengan strategi pemasaran yang benar. Gudeg merupakan salah satu warisan budaya nasional
yang penuh dengan kekayaan filosofi dan sejarah panjang. Agar keberlanjutannya tetap terjaga di kalangan milenial dan mempunyai target pasar yang semakin luas, gudeg hadir dengan inovasi kemasan yang memperpanjang daya simpan. Selain itu, media sosial dan testimoni yang akrab dengan pasar anak muda saat ini sangat membantu gudeg untuk terus menjadi ikon culinary tourism di kota Yogyakarta. Lalu, apa sajakah strategi pemasaran untuk culinary tourism? Yang pertama, melalui culinary guidebook and brochure. Di dalam guidebook and brochure, terdapat brosur perjalanan, buku panduan wisata, situs web, dan media elektronik. Di sini, produk kuliner pariwisata dapat hadir mengisi konten atau bahkan mempunyai aplikasi dalam media sosial. Food Festival. Teknik pemasaran melalui food festival dalam bentuk kegiatan pemasaran festival kuliner pariwisata. Pameran ini akan memamerkan karakteristik makanan lokal dan budaya makanan tersebut, serta mempromosikan warisan makanan lokal itu sendiri. Food endorsement. Cara pemasaran melalui food endorsement yaitu strategi pemasaran melalui iklan yang menggunakan celebrity endorser. Celebrity endorser adalah mempromosikan sesuatu dengan menggunakan jasa artis, kemudian diunggah dalam situs media Facebook, Instagram, dan blogs. Food certification. Strategi pemasaran yang lain adalah melalui food certification, yaitu membuat sertifikasi pada produk-produk makanan, seperti PIRT atau produk industri rumah tangga, halal, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan sertifikat lainnya yang meliputi HACCP, protokol kesehatan, penjamah makanan, guna membantu meyakinkan konsumen mengenai keunggulan dan kelayakan suatu makanan. Cooking class. Wisatawan tidak hanya dapat menikmati masakan lokal, tetapi juga belajar cara memasaknya dan memahami budaya lokal sehingga dapat meningkatkan pengalaman berwisata kuliner. Food research. Penelitian atau survei terhadap segmentasi pasar pada makanan lokal untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif serta pengalaman wisatawan kuliner secara keseluruhan. Walaupun produk makanan lokal terbuat dari bahan pangan lokal serta menggunakan teknik olah lokal, perlunya disebarluaskan suatu produk untuk mengenalkan pada generasi muda dan wisatawan dengan strategi pemasaran dalam sebuah kemasan wisata. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa culinary tourism berkontribusi penting bagi wisatawan dengan 3S, yaitu stop, stay longer, dan spend more. Destinasi wisata harus menemukan produk makanan yang representatif dan populer, memadukan konteks budaya kuliner sebagai latar belakangnya, kemudian mempromosikan budaya kuliner ini dalam pariwisata. Kegiatan pemasaran culinary tourism di atas tidak bisa lepas dari peran pemerintah untuk mendukung kesuksesan culinary tourism. Misalnya, dengan menetapkan standar akreditasi kuliner. Sudah jelaskah dengan apa yang saya sampaikan? Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kalian. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.